Oke, perkenalkan nama saya Darul Ibnu Fadri. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proses simulasi pembentukan pada aplikasi PEMSTEM. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang produk terlebih dahulu. Produk yang saya pilih untuk proses stamping ini adalah wajan aluminium. Pada proses pengerjaan ini diawali dengan mengukur terlebih dahulu pada bagian diameter wajannya, yaitu sekitar 225 mm, serta tinggi wajannya 65 mm, dan juga ketebalannya yaitu sekitar 1,05 mm. Lanjut yang kedua yaitu compare antara CAD yang ditradisikan oleh Creaform dan juga versi terbaru dari CAD tersebut. Nah, ini adalah CAD yang di scan menggunakan alat 3D scan Creaform, dan juga saya sudah mengukur di dalam hasil scanan ini. Pengukurannya sama persis dengan yang tadi saya ukur menggunakan manual, dan pada kali ini saya mengukur menggunakan aplikasi SolidWorks. Pada pengukuran ini bisa dilihat bahwasannya diameter tersebut sama, yaitu 225 mm. Serta saya sendiri bisa mengetahui radiusnya yaitu 125 derajat, serta tingginya sama yaitu 65 mm. Dan ini hasil dari new CAD atau new CAD-nya, yang bisa dilihat di sini bahwasannya di bagian sampingnya dihilangkan karena bagian tengahnya saja yang akan diambil untuk proses stamping ini. Dan di bagian kotak-kotak ininya digunakan untuk blank holder. Nah, di sini patokannya sama persis dengan pengukuran yang tadi, pengukuran baik secara manual maupun menggunakan aplikasi SolidWorks, sama persis. Akan tetapi di bagian tingginya saya melakukan proses atau menambahkan bagian tingginya yaitu 10 cm, 10 mm, mohon maaf, 10 mm untuk menambahkan antara si wajan dan blank holdernya. Dan tinggi aslinya sama saja yaitu 65 mm. Lanjut yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu material. Material yang saya gunakan yaitu aluminium 2008. Dan bisa dilihat di sini ada grafik dari aluminium 2008 tersebut. Setelah itu kita lanjut ke table of content yang nomor 4, proses PEMSEM. Sebelum kita melakukan proses PEMSEM, langkah yang pertama ialah merumuskan atau mengerjakan terlebih dahulu rumus yang nantinya akan diinput pada proses PEMSEM. Di sini saya mengerjakan yaitu rumus DB. Dan DB di sini adalah diameter blank. Untuk mengetahui diameter blank, kita perlu mengerjakan atau mengetahui DP dan K-nya. DP di sini diameter punch yang tadi sudah diukur, serta ada K. K ini di drawing yang sudah ada konstantanya, untuk aluminium itu 0,60. Dan rumusnya itu DP dibagi K. Serta saya mempunyai hasil yaitu 375 mm. Dan untuk pengambilan tensile strength pada rumus selanjutnya itu saya mengambil data dari sini. Dan pada data di sini saya memperoleh data yaitu 240 MPa untuk tensile strength suatu aluminium.
Ini adalah rumus FBH, tekanan pada blank holder. Di sini bisa kita lihat sebelum ke rumus intinya ya, FBH, yaitu saya membuat rumus atau mengerjakan rumus terlebih dahulu, rumus AN. Setelah rumus ini selesai, lalu lanjut ke rumus PB. Nah, ini adalah rumus PB yang nantinya ada inputan tensile strength dari data sebelumnya. Setelah diketahui AN dan PB-nya, lanjut ke rumus FBH. AN rumusnya itu AN dikali PB dibagi 1000 dan mendapatkan hasil 178,716 kN. Proses simulasi ini ada 8 bagian. Yang pertama adalah membuat desain. Sebelum membuat desain, kita membuat desainnya pada aplikasi SolidWorks. Setelah itu didapatkan data file IGS, dan file IGS tersebut dimuat dalam aplikasi PEMSTEM. Dimuat berdasarkan punch source-nya dan blank holder source-nya. Setelah itu kita membuat die. Untuk membuat die itu caranya dengan select all terlebih dahulu antara punch source dan blank holder source-nya, serta add select object, dan ketikkan die. Setelah itu kita membuat blank. Ketika membuat blank, kita harus menentukan terlebih dahulu 4 point atau 4 titik yang menjadi tolak ukur blank tersebut. Setelah itu kita masukkan inputan aluminium yang material yang saya gunakan atau yang saya pakai adalah aluminium 2008. Terus untuk ketebalan atau thickness-nya yaitu 1,05 mm. Pada bagian setting tools, di sini saya menentukan local frame. Local frame tersebut yaitu sudut XYZ, yang mana sudut Z tersebut haruslah berada di bawah, karena itu akan menjadi tolak ukur ketika nanti arah penekanan ini. Dan juga men-setting tool set double action, yang mana di sana mengkomparekan antara file die dengan die lagi, file punch source dengan punch source lagi, file blank holder source dengan blank holder source lagi, sehingga nanti terbentuklah di setting tools tersebut. Lanjut ke langkah yang kelima, yaitu setting proses. Pada setting proses di sini, saya memasukkan atau menginput rumus FBH tadi yang sudah saya ketahui. Rumus FBH-nya yaitu yang sudah saya ketahui atau saya sudah kerjakan, mendapatkan hasil 178,716 kN. Setelah diinput, lalu kita melihat terlebih dahulu pergerakannya melalui kinematic check. Ketika sudah selesai, lanjut ke setting solver. Pada setting solver di sini kita mengkomparekan data-data sesuai arahan. Setelah itu pada bagian alas ada masukan yang harus dimasukkan, yaitu ini ketikan PEMSTEM SMPDP di bagian atasnya. Setelah itu selesai, lalu lanjut ke nomor 8, run PEMSTEM. Untuk merun PEMSTEM di sini kita perlu memasukkan core sesuai dengan yang dimampui oleh prosesor yang kita gunakan untuk proses simulasi. Pada proses simulasi saya sendiri menggunakan 4 core. Untuk hasilnya saya sendiri memiliki 11 stage. Yang pertama ini ada stage pertama, yaitu bongkahan atau lembaran logam aluminium itu sendiri. Dan lanjut ke stage kedua, sedikit penekanan, dan lanjut ke stage ketiga, ada beberapa penekanan yang mulai membentuk. Stage keempat juga sama, stage kelima mulai terlihat berbentuk wajan, stage keenam juga sama, stage ketujuh, stage ke-8 baru terlihat hampir sempurna, stage ke-9, stage ke-10 sudah menjadi wajan, dan stage terakhir atau
11 ini adalah hasil akhir yang diperoleh dalam aplikasi Pomsen tersebut. Analisis yang saya gunakan ialah pada grafik strain fructose risk. Pada grafik ini saya sudah menganalisis bahwasannya pada proses analisis saya atau pada proses stamping ini saya memiliki grafik di zona yang relatif aman. Kenapa? Karena pada zona tersebut terdapat pada grafik atau di sini berada pada zona uniaxial compression atau juga zona pulsir. Kenapa disebutkan dominan? Karena pada bagian ini dominannya di bagian uniaxial compression dan pulsir. Tidak menutup kemungkinan juga ada di bagian biaxial tension. Tapi untuk lebih sempurna lagi dalam proses stampingnya, saya sudah menganalisis bahwasannya untuk ketebalan platnya juga bisa ditambahkan agar lebih aman lagi, atau juga aluminium yang saya gunakan diganti dengan material yang lain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat malam.